Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Mulyadi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Assalamualaikum buat semuanya. Apa kabar? Untuk siang hari ini saya akan sedikit bercerita dan berbagi mengenai apa sih langkah-langkah yang harus dimiliki bagi kita yang notabene kita orang kampung. Terus kita dari latar belakang keluarga yang standar, yang biasa-biasa aja, sehingga kita dapat terjun ke lingkungan yang benar-benar high class, dapat bercampur atau dapat bergabung di perusahaan-perusahaan besar atau di pemerintahan-pemerintahan yang luar biasa. Menurut saya akan berbagi kepada Anda semuanya. Ini bukan saya sok pintar atau bukan saya sok hebat. Saya nggak pernah merasa seperti itu. Saya sedikit berbagi, semoga ini bermanfaat buat kita semua, terutama buat orang-orang yang insecure atau selalu rendah hati, selalu rendah diri gitu kan. Nggak mungkin lah aku bisa jadi seseorang yang luar biasa, sedangkan aku ini dari latar belakang yang biasa-biasa aja. Nggak seperti itu, sayang. Semua punya kesempatan dalam hidup ini, bukan buat orang-orang kaya, buat orang-orang yang anak-anak pejabat. Toh kapan lagi kita yang orang-orang biasa yang bisa mempunyai keinginan yang luar biasa. Yang pertama, harus percaya diri. Kenapa percaya diri itu? Ini percaya diri dalam ruang lingkup, maksudnya percaya diri itu kita bisa meyakinkan orang lain itu bahwa kita bisa. Tapi bukan masalah kita itu terlalu over pede ya, beda. Percaya diri, kita harus bisa sama diri kita sendiri. Dan yang kedua, itu belajar. Belajar letak kekurangan kita. Itu yang pertama, bukan kelebihan dulu dong. Kekurangan kita apa? Misalnya nih, saya kasih contoh. Saya kurangnya ini kalau negosiasi ke orang atau berbicara di tempat orang ramai. Nah, kekurangan inilah yang harus kita asah. Jadi jangan kekurangan ini menjadi kendala kita untuk maju. Kebanyakan sebagian manusia, sebagian orang-orang itu ketika mereka kurang dalam suatu sisi, mereka mundur. Justru sebenarnya kalau kita ngelewatin masa-masa sulit atau kekurangan kita yang paling kita takutkan, yang paling kita insecure kan, itu yang paling penting. Selain percaya diri, kita sadar kekurangan kita apa. Di setiap kekurangan kita ini kita asah. Seperti kita cari perkembangannya seperti apa supaya saya bisa melewatin dari kekurangan ini. Semua orang itu tidak terlahir langsung pintar. Tidak terlahir orang itu mempunyai sebuah kepintaran, kecerdasan atau segala macam, tidak. Itu belajar. Ya, belajar cari kekurangan kita apa. Yang ketiga, memang butuh modal dan keberanian. Kalau saya itu lebih banyak suka bergaul dengan orang-orang yang jauh dewasa di atas saya. Kedua, saya bergaul ke orang-orang itu yang benar-benar orang-orang hebat. Dia punya perusahaan gede, berapa banyak, ada di beberapa provinsi. Saya bergaul berupaya untuk mengimbangi orang itu memang butuh modal. Makanya yang aku bilang tadi, kita harus punya PD. Kalau kita nggak punya uang, kita cari dong kebiasaan orang-orang kaya ini di mana. Bukan maksudnya orang-orang kaya yang buang-buang duit ya. Orang-orang yang punya jiwa pengusaha atau legalitas dia luar biasa. Terutama kalau misalnya dalam pemerintahan dia itu jabatannya eselon berapa eselon. Karena ilmu mereka banyak. Itu. Dan itu nggak akan kita dapatkan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita, yang notabene kehidupannya sama seperti kita. Bukan kita pilih-pilih teman. Berteman itu ke siapa aja harus masuk. Tetapi kalau kita mau merubah mindset hidup kita, kita harus keluar dari zona frekuensi pertemanan yang biasa-biasa aja. Mau bisnis, berarti kita harus berteman dengan orang-orang bisnis yang gede-gede dong. Memang harus butuh modal. Modalnya apa? Kalau kita nggak punya uang, apa hobi mereka? Misal mereka hobinya olahraga, ya kita ikutin gaya mereka olahraga. Secara tidak langsung nanti kita akan dapat berteman orang-orang yang seperti itu. Kedua, jangan sok-sok hebat. Orang-orang kaya yang luar biasa, orang-orang yang punya perusahaan yang luar biasa, itu dia paling ilfil ketika orang-orang itu yang banyak terlalu ditutupin jati diri dia. Kita ya notabene ikhlas aja berteman gitu. Berteman, baik kita nggak memanfaatkan. Memang ada tujuan visi misi kita berteman dengan orang seperti itu, ya kita harus dapat ilmunya dong. Itu.
Yang paling penting, niatkan dulu itu bismillahnya dulu dengan baik. Ya. Apa tadi? Kita percaya diri. Itu meski jelas kita punya percaya diri bahwa kita bisa meyakinkan orang lain. Ya kan? Kita harus meninggalkan frekuensi atau kebiasaan pertemanan kita yang circle-nya sangat kecil. Terkadang kita terlalu sombong. Jadi orang yang mempunyai kelebihan yang luar biasa, kekayaan, bahkan usaha-usaha yang mereka sukses itu ilfil ke kita. Kita belum apa-apa aja udah sombong gitu. Jadi kalau kita butuh ilmu orang, kita bersifatlah seperti orang-orang yang biasa-biasa aja. Bahkan kita belajar ke mereka itu untuk mencari ilmu, bukan harus memamerkan dan butuh pengakuan kita siapa. Filter pertemanan itu sangat-sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita cuma berteman di frekuensi yang sama yang ku bilang tadi, itu akan terjerumus kita kehidupan yang biasa-biasa aja. Tidak akan pernah ada perubahan dalam hidup kita. Kita butuh orang-orang yang hebat, pemikiran yang luar biasa, sehingga kita dapat pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Ya, udah saya kasih tahu tadi beberapa tipsnya, langkah-langkahnya. Dan yang paling penting, jangan zolim ke pertemanan. Anda nating tulus aja berteman ikhlas. Ya. Jangan terlalu banyak mikirkan kayak saya punya misi berteman sama si A, si B itu harus dapat ini, harus dapat itu, harus dapat ilmu itu, harus dapat ilmu ini. Tidak seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita berteman ke orang lain itu, nating tulus aja. Karena nanti step by step, tahun ke tahun, bulan ke bulan itu akan kita filter sendiri pertemanan yang baik itu yang seperti apa. Yang saya bilang yang paling penting, Anda harus keluar dari frekuensi pertemanan-pertemanan Anda yang biasa selama ini. Bukan tidak boleh ditemanin lagi ya, Anda tetap berteman dengan mereka, tetapi utamakan, prioritaskan hidup Anda itu berteman dengan orang-orang circle-nya yang maju, yang pikirannya bagus, yang sukses, yang maju, biar Anda ketularan. Minimal dari prinsip-prinsip mereka, ketika mereka sudah berteman dengan kita dengan baik, kita punya frekuensi dan jiwa juang yang luar biasa. Ternyata orang-orang berhasil itu tidak segampang itu. Mereka bangun pondasinya dulu. Kenapa saya bilang tadi, itu butuhnya kita percaya diri. Ketika kita sudah mempunyai kepercayaan diri, ditemani dengan juga lingkungan kita yang sehat, lingkungan kita yang orang-orang baik, kita akan memperbaik pondasi hidup kita. Di sana nanti kita akan berjumpa. Keluar dari circle Anda. Jika umur Anda sudah 35 tahun atau 30 tahun atau 25 tahun, Anda masih di circle pertemanan-pertemanan yang itu saja, notabene tidak akan pernah beranjak hidup Anda. Anda harus rela kehilangan teman, rela kehilangan orang-orang yang selama ini ada di hidup Anda. Karena itu biasa. Kita meninggalkan itu wajib, karena kita harus mencari, bukan menunggu. Yang di step awal video saya pernah menceritakan, kita itu harus jemput bola. Jangan bola yang datang ke kita. Oke? Next time akan saya lanjut lagi. Saya tetap berada di parkiran nih, tidak lagi sedang berjalan. Sukses buat semuanya. Semangat buat orang-orang biasa, buat orang-orang anak-anak yang dulu notabene di kebun sama kayak saya yang notabene di kebun. Kita cuman deres karet, kita cuman ngambil kayu bakar, kita cuman hidup di perkebunan, dan tidak ada kemungkinan bisa berada seperti ini, tidak akan mungkin bisa berada seperti maju sekarang. Percayalah. Semua orang itu punya kesempatan. Cuman yang perlu kita pelajari yang paling penting itu adalah circle pertemanan kita, frekuensinya harus kita robah. Perubahan dalam hidup itu bukan orang lain yang menentukan, tapi kita sendiri. Filter pertemananmu, karena pertemanan itu kunci dari keberhasilan. Thank you. Selamat siang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.